kita sudah lebih 100 tahun berproses dalam kesadaran maupun kehidupan kita untuk menjadi bangsa yang berdaulat, menjadi bangsa yang memiliki identitas dan jati diri dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wajah dan corak keindonesiaan kita tentunya telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perjalanan waktu. Demikian halnya nilai-nilai kebangsaan selama 104 tahun tentunya telah mengalami pasang surutnya seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat itu sendiri. Perubahan dan tuntutan ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti akan berada dan menyatu dalam proses perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kita telah sama-sama mengalami, merasakan betapa perjalanan bangsa Indonesia yang telah berkali-kali mendapatkan gangguan, tantangan, hambatan, bahkan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Oleh karena itulah, dalam rangka tetap menjaga konsistensi dan kesinambungan nilai-nilai kebangsaan yang telah dirintis oleh para pendahulu kita, tentunya sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, kita tidak boleh lengah dan lupa akan makna hakiki nilai-nilai kebangsaan tersebut. Secara khusus, hal ini sangat penting dalam menyikapi dan menghadapi era perubahan kemajuan yang terjadi dewasa ini dan yang akan terus-menerus terjadi di masa-masa mendatang. Demikian, maka lahirlah Budi Utomo dalam proses perjalanan yang mampu memicu munculnya organisasi-organisasi pergerakan kaum muda. Fenomena nasionalisme itu terjadi didorong oleh faktor-faktor sejarah yang secara ideologis merupakan kristalisasi kesadaran berbangsa dan bernegara. Nasionalisme inilah yang sesungguhnya secara langsung dan efektif mentransformasikan komunitas tradisional menjadi sebuah komunitas modern berbentuk negara-negara kesetiaan tertinggi. Individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan, nation states. Baru di masa depan adalah bagaimana mengutamakan kepentingan kehidupan nasional. Dalam hal ini, seyogyanya cara berpikir nasionalis adalah antitesis dari cara berpikir individual atau perorangan, antitesis dari cara berpikir kedaerahan, antitesis dari cara berpikir kepartean atau golongan, dan mutlak antitesis dari cara berpikir kolonial. Karena itu, dalam memaknai kebangkitan nasional dan wacana Indonesia ke depan yang lebih baik, mandiri, sejahtera, dan lebih bermartabat, diperlukan adanya korelasi antara kesadaran sejarah, fakta sosial, dan semangat nasionalisme keindonesiaan yang kita ke depan. Nasionalisme keindonesiaan yang memiliki bangunan karakter kesejahteraan Indonesia menjadi penting apabila nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan, nilai-nilai kejujuran, dan nilai-nilai kebersamaan yang menjadi ciri keindonesiaan kita yang telah dipelopori oleh para pendahulu kita melalui gerakan Budi Utomo tersebut dapat dijadikan suatu energi bagi langkah-langkah kita ke depan. Juga sekaligus menjadi renungan dan evaluasi sejauh mana semangat nasionalisme tersebut terimplementasi dalam setiap potensi, profesi, tugas, dan tanggung jawab perilaku masing-masing individu warga negara Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Informatika, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada semua pegawai negeri sesuai hasil lokakarya kami pada tanggal 13-14 mengenai aparatur sipil negara, RUU aparatur sipil negara, yang perlu diketahui oleh seluruh pegawai, karena setelah pembahasan kami kemarin dengan Korpe, Forum Sekretaris Daerah seluruh Indonesia, kemudian dengan Departemen Kementerian, maksudnya Kementerian Dalam Negeri, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara sesuai dengan instruksi Ibu Sekjen selaku Ketua Umum Korpi Nasional Republik Indonesia.
bahwa jaminan kepegawaian, maksud kami jaminan pembina kepegawaian yang tadinya di dalam Undang-Undang 43 1999 yang ditetapkan oleh kepala daerah bertentangan dengan Undang-Undang 32 tahun 2004, di mana pembina kepegawaian adalah sekretaris daerah. Untuk itulah di dalam RUU Aparatur Sipil Negara yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 maupun perubahannya 43 tahun 1999, ini akan lebih menjurus kepada sekretaris daerah selaku pembina kepegawaian. Karena fakta menunjukkan bahwa jabatan kepala daerah adalah jabatan politik, bukan jabatan pegawai negeri sipil. Dengan penempatan sampai dengan masalah pembiayaan. Di dalam RUU Aparatur Sipil Negara yang sebentar lagi akan dibahas di DPR untuk ditetapkan sebagai pengganti undang-undang tentang kepegawaian, kita akan lebih mementingkan beberapa hal yang saya sebutkan tadi, pembinaan, kemudian usia pensiun pegawai itu ditetapkan pada umur 58 tahun, bukan 56. 60 tahun itu usia pensiun. Bahwa kita punya masa pensiun bukan 56 lagi. Kalau RUU ini sudah tetapkan 58 dan eselon 2 60. Itu yang penting. Kemudian pembina pegawai adalah sekretaris daerah. Karena sekretaris daerah adalah masih pegawai negeri, bukan jabatan politik. Jabatan politik kepala daerah yang sangat mengganggu birokrasi baik di kabupaten kota maupun provinsi. Kalau saya jadi gubernur, ya saya kasih pindah suka saya, itu sipil negara. Kenapa pakai itu? Supaya kita eselon 2 ini bisa pindah di Jawa juga bisa. Kenapa tidak bisa? Eselon 1 apalagi bisa pindah di 33 provinsi. Makanya dipakai ASN, Aparatur Sipil Negara, bukan lagi kepegawaian. Ini alasan latar belakang. Nah, ini ide dari Bapak mantan Menpan yang sekarang jadi ketua Banjar di komisi. Untuk yang plat merah ini tidak boleh membeli BBM yang subsidi. Jadi yang bisa beli itu hanya yang plat hitam. Jadi jangan tambah-tambah mobil lagi plat merah ya. Cukup. Karena kamu tidak akan beli mobil bahan bakar yang subsidi itu. Itu akibat dari bahan bakar tidak naik. Tapi untuk mencapai target ini, mereka tidak akan memberikan kontribusi seperti itu lagi. Jadi ini akan berakibat efek terhadap kita punya pembahasan APBD besok, mengurangi plat-plat merah, mungkin lebih banyak EBS-nya daripada kita mesti beli yang tidak bersubsidi. Nah, jadi itu yang menyangkut BBM yang kemarin disampaikan oleh Bapak. Jadi nanti saya minta kepada semua pimpinan SKPD menganggarkan di tahun ini untuk pakaian korprinya. Karena tanggal 29 bulan November ini baju korpri sudah harus, yang sudah ditetapkan sekarang. Kemarin kebetulan rapat dengan saya itu dari korpri, ini siapa ini? Batak satu ini, saya lupa dia namanya. Kemarin sudah dibawa contohnya juga pada Lokakarya. Saya kira mungkin itu saja beberapa hal yang dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Menteri Komunikasi dan Sembiring. Selesai.